Iya. Zamannya pemuda, karena apa? Sekarang ini banyak pemimpin tuh dari orang-orang muda. Betul ya. Tapi sekarang ini kita sangat tertinggal dalam hal di dunia pendidikan, apalagi dunia kesehatan. Karena kan gak ada negara yang maju dan gak ada negara yang hebat kalau tingkat pendidikan dan kesehatannya tak bagus. Pemimpin pasti punya kelebihan Iya. dan punya kelemahan. Gak ada orang yang lebih. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Siapapun dia. Rata Rata kan. yang punya perkebunan yang luas di Paluta ini ya orang luar dari Paluta. Orang luar dari. Pupuk-pupuk subsidi ini kan banyak juga yang ya bermain, bukan masyarakat pada umum yang dapat ini. Pemimpin yang memang untuk membangun Paluta, bukan hanya sekedar memimpin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Jaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehari-hari apa kegiatan Ya, Bung Jaki? Ku dengar katanya pengusaha atau apalagi ada objek apa ini? Kita bangun perumahan subsidi. Oh, Kalau dibilang orang developer lah. developer. Tapi khusus rumah-rumah subsidi, rumah-rumah untuk orang-orang biasa lah. Oh, berarti selain bergerak di bidang pemuda, Bung Jaki juga merintis di dunia usaha ya. Ya, Ini orang Medan asli nih. ya. Kalau dari gaya-gaya logat Lahir nih, besar di Medan, lahir besar di Medan. tapi asli kampung keluarga di Paluta. Oh, di Paluta, Portidi, ya. Lahir Di- besar di Medan. Sekolahnya di mana dulu? Dulu sini di Gurila. Di Gurila. SD 060877 Gang Sadu. Gang Sado. Oh. SMP terus lanjut? SMP Jakarta, pesantren. Oh, Jakarta. Oh, Pesantren. pesantren. Di Darun Najah. Darun Najah. Ulu Jami. Berarti jago bahasa Arab, bahasa Inggris. Orang pesantren jago bahasa Arab, bahasa Inggris. ini. Ngerti agama. Ngerti agama ya. Ya, bisa bahasa Arab bisa. Kuliah langsung ke Jakarta atau di Enggak, Medan? di Medan. Di Medan ya. Di Perbanas. Perbanas. Oh, memang berarti fokusnya Perbankan. Saya pernah di Bank Sumut kerja. Oh. Pernah di Bank Sumut. Dari 97 sampai 2017 saya berhenti. Ceritanya gini, Bung Jaki. Saat ini kan generasi muda, kita katakanlah yang di bawah 40 tahun ke bawah kan, ada dinamika misalnya masyarakat melihat generasi muda sekarang ini sudah berbeda dengan generasi muda dulu kan gitu. Kalau dulu di zamannya Bung Jaki, Ya kalau di zaman kita dulu kan banyak masih kita itu olahraga. Tidak terlalu dengan gadget. Masih suka kumpul olahraga. Banyak juga kita buat aktivitas-aktivitas yang lain kan. Cuma kalau yang sekarang ini kan anak muda ini penuh dengan gadget, lupa dengan waktu. Ya kan? Tapi zaman sekarang ini zamannya anak muda. iya, Zamannya pemuda, karena apa? Sekarang ini banyak pemimpin tuh dari orang-orang muda. betul ya. Baik dari sisi anggota dewan, pejabat publik, baik itu dia bupati, mau wakil bupati, DPR RI pun sekarang banyak anak muda. Dulu kalau untuk pejabat-pejabat, anak muda itu masih sungkan, masih ya istilahnya tidak bermimpi lah untuk menjadi seorang dewan, seorang pejabat bupati atau wakil bupati. Sekarang udah berlomba-lomba. Kalau zaman dulu itu tingkat percaya diri pemuda itu Ya. rendah, tidak punya ambisi menjadi eksekutif, Ya. legislatif. Justru di era sekarang ini terlepas dengan dinamika yang ada, mereka sekarang sudah mulai muncul sebagai pemimpin di eksekutif Ya. dan di Legislatif, kan? di legislatif. Mengikuti jejak Bung Bobi juga kayaknya. Iya kan? Ada keinginan. Ya kalau keinginan, cita-cita, niat ada. Itu terlepas karena orang tua kita dulu pernah pejabat bupati Tapsel ya, Oh, tahun iya. 2000-2005. Jadi keinginan-keinginan seperti itu ada. Kalau dibukakan pintunya, ya kan. Kalau mau misalnya mau maju, ada rencana maju bukan di Medan justru, di kampung. Ya, Kenapa? Pertimbangannya kenapa? Kenapa nggak di Medan? ya rencana kita di kampung satu meneruskan cita-cita almarhum bapak saya. Oh. Nah, dan ingin membangun kampung kita sendiri yang sekarang agak tertinggal. Oke, ini kita berandai-andai. Biasanya kan Bung Jaki ini punya keinginan untuk menjadi salah satu, katakanlah sekarang ini calon atau punya keinginan memimpin Paluta. Gimana perkembangan Paluta menurut
Bung Jaki? Ya mudah-mudahan saya cukup tahu kalau Paluta, karena saya sering sana. Dan saya yang pertama bangun hotel di Paluta. Apalagi kampung saya di Paluta, asli Putra Portibi kan. Orang tua saya dari sana. Dan udah banyak yang dibangun. Tapi sekarang ini kita sangat tertinggal dalam hal di dunia pendidikan, apalagi dunia kesehatan. Paluta itu cukup sangat tertinggal. Karena Paluta sampai detik ini belum ada MOU dengan pendidikan yang ada di Sumatera Utara untuk buka kampus. Jadi kalau Paluta ini kalau dalam pendidikan sangat tertinggal. Dan sekolah-sekolah kurang diperhatikan, apalagi rumah sakit. Sekarang orang Paluta itu banyak berobat, kalau nggak ke Rantau Prapat, kadang Pekanbaru atau Medan, malah ke Sidimpuan. Yang harusnya ya namanya kita di daerah punya anggaran sendiri, kita bisa bangun sendiri. Karena dulu rumah sakit di Paluta, termasuk almarhum bapak saya yang bangun. Tetapi setelah itu ya tidak juga dikembangkan untuk dalam hal pelayanannya, dalam hal alat-alat rumah sakitnya, itu yang harus diperbarui. Karena di daerah ini hampir rata ya, kalau saya perhatikan untuk kesehatan memang kurang. Karena banyak dokter yang tidak siap siaga di rumah sakitnya. Yang potensial secara ekonomi di Paluta itu, Bung Jaki melihatnya apa? Udah pasti di Paluta itu perkebunan. Perkebunan ya? Perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan di sana ada berdiri beberapa pabrik kelapa sawit kan. Jadi kalau Paluta ini ya perkebunan. Tapi kita berharap nanti ke depannya peternakan pun dikembangkan. Karena dulu awal-awalnya Paluta ini dulu sebenarnya peternakan. Dululah di situ yang paling banyak itu lembu, kambing. Sekarang ini udah ditinggalkan. Korbo namanya. Iya. Sekarang ditinggalkan. Padahal di situ tempat menjanjikan untuk peternakan. Karena alamnya alam ya. tandus. Alam tandus baru padang luas ya. Iya. Sekarang ini kalau Paluta itu kan air kan kurang. Kalau kita tanami sawit semua, sawit ini butuh air yang sangat banyak. Jadi kita berharap ya mulailah untuk peternakan ke depannya. Berarti dari sisi sumber daya alam yang bisa dimaksimalkan potensinya itu di perkebunan satu. Ya, kemudian kembali ke peternakan. Karena ini sebenarnya basic ekonomi Paluta ya. Baru untuk peningkatan kualitas kemanusiaannya masyarakat Paluta itu pendidikan ditingkatkan dan kesehatan. Karena kan gak ada negara yang maju dan gak ada negara yang hebat kalau tingkat pendidikan dan kesehatannya tak bagus. Negara manapun pasti didahulukan pendidikan dan kesehatan. Ya karena itu kunci semuanya kan. Orang pintar, orang sehat. Kita bangun pun gedung tinggi di Paluta ini gak ada guna. Karena bukan tempatnya di sana. Tempatnya di sana ya orang harus sekolah, pertanian kan, sekolah, kesehatannya. Kalau dijamin kesehatan dan pendidikannya, mungkin Paluta bisa bertarung. Iya. Kalau kita refleksikan lah, kita mengacu ke tujuan atau target pembangunan dari Bung Jaki kalau seandainya memimpin Paluta. Kalau kita evaluasi, ada nggak masukan-masukan atau sekedar refleksi dari beberapa kepala daerah yang ada di Paluta? Apa kira-kira yang menurut Bung Jaki kelebihan dan kelemahannya? Mungkin kita mulai dari terserah Bung Jaki. Setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan punya kelemahan. Nggak ada orang yang lebih. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Siapapun dia. Siapapun itu pemimpinnya, tidak boleh kita bilang dia tidak punya kelebihan, karena pasti ada yang baik. Gak mungkin dia buat tidak baik semua kan. Semua itu pasti samanya itu manusia, ada baik ada buruk. Mercusuarnya mungkin Pak Saleh Arab dulu fokus pembangunannya yang sampai sekarang tertinggal ini Pak Ongko ini. Kalau dulu almarhum memang sama, dia mengembangkan namanya pendidikan dan kesehatan. Makanya dulu banyak almarhum bangun rumah sakit. Itu rumah sakit di Paluta di Gunung Tua, rumah sakit di Spiro, dan rumah sakit di Palas. Itu memang dibangun dan membangun beberapa sekolah SMA. Nah itu kan kita harus menggedor sumut karena SMA ini kan di bawah naungan gubernur. Nah, jadi tingkat itu yang harus kita kembangkan. Kuncinya nih kita hanya berharap pendidikan di sana bagus, kesehatan di sana bagus. Barulah kita berpikir dengan sarana jalan untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu ada karena Bung Jaki
punya pengalaman di pemuda dan organisasi ormas kemasyarakatan di tingkat Sumatera Utara, punya channel jaringan baik di nasional dan Jakarta untuk lobby APBN nantinya untuk dibawa ke kira-kira begitu, Bung, Ya, betul. Itu juga salah satu poin penting untuk Betul. untuk mimpin di Paluta ya. Ya. Oke, itu menarik tadi Bung Jaki bilang itu tentang peternakan. Karena kalau kita lihat potensi alam Paluta ini kan sedikit tidak beragam seperti di daerah lain kan. Ada pariwisata, ada pertanian, ada sungai, ada apa semuanya. Sementara di Paluta ini kan dulu padang luas itu. Ketika Bung mengatakan akan mengembangkan peternakan itu, saya melihatnya wah ini hal yang baru ini. Kalau dibuatlah peternakan, oke lah, alamnya mendukung ya. Kemudian nanti sarana-sarana lainnya apa ada di Paluta? Paluta ini hampir sama dengan Texas ini. Oh, Tandus. Ya kan? Texas itu kan dibuat peternakan, betul. bukan perkebunan. Nah, kenapa kita nggak berusaha seperti itu? Kalau untuk pakannya itu tinggal kita buka di Paluta, kan jual-jual pakan itu banyak. Tinggal dibuka di sana, bekerja sama dengan pakan yang ada di Sumatera Utara. Yang penting kemauan masyarakat untuk tidak lagi harus sehektar udah nanam sawit, 2 hektar udah nanam sawit. Padahal kalau dia beternak mungkin jauh lebih banyak untung dan hasilnya dibanding sehektar dia nanam sawit dengan 1 hektar itu ditaruhnya lembu. Betul, betul. Dan ditanami makanan rumput gajah dia. Itu kalau kita tahu kan ditanam, itulah Dan makanan. itu bisa jadi pusat peternakan Iya, di Sumatera Utara ya. betul. Seluruh semacam food centernya di Umbas itu ini food dagingnya itu Iya, ada di betul. Kita di bisa, Paluta ya. ya, Terus kenapa? keterlibatan masyarakatnya seperti apa? Apakah nanti akan ada dibikin koperasi-koperasi peternakan, ada subsidi atau gimana dia teknisnya? Kalau di Texas gimana pengalamannya, Bu? Ya, karena Texas itu kan dia tandus. Makanya di Iya. sana itu orang beternak, bukan berkebun. Nah, kenapa kita nggak belajar dari situ kan? Karena kan ini kita kan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, kita kan harus tahu dulu alam kita ini macam mana, ya kan? Kalau kita bisa beternak ini berhasil, ya mungkin akan dibantu dengan program-program pemerintah kan, dengan diberikannya pelatihan-pelatihan untuk cara beternak yang baik, untuk memperbesarkan lembu yang baik, itu banyak hal. Itu yang, tapi kan tinggal kita belajar di mana yang bisa untuk mencari peternakan yang baik. Australia juga peternakan ya. Ya, Jadi Bung Jaki, apa kira-kira strategi Bung Jaki untuk ke masyarakat lah agar mereka menyadari potensi ekonomi peternakan ini? ya kita udah pasti mengadakan penyuluhan-penyuluhan dengan memberi pelajaran-pelajaran untuk pemuda-pemuda atau masyarakat yang dahulunya tahu dengan peternakan sekarang melupakannya untuk kembali. Jangan hanya memikirkan untuk menanam sawit, karena potensi peternakan cukup besar untuk di Paluta, karena di sana kan padang yang luas kan, banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan, dan kita berharap ya pemerintah daerah bisa mendirikan universitas yang khusus ya untuk peternakan supaya perkembangannya lebih pesat lagi. Berarti sosialisasi ke masyarakat dengan mengadakan penyuluhan, terus kemudian juga membuat universitas yang lebih fokus ke peternakan untuk menggali itu ya. Kalau dilihat dari prospek ekonomi ya, ini ada perkebunan kan sudah mulai marak perkebunan itu di Paluta ya, Bung ya, dan itu juga katanya dengar-dengar nih, nggak juga bukan punya orang Paluta katanya kan, Hampir rata, ya, hampir rata kan, yang punya perkebunan yang luas di Paluta ini ya orang luar dari Paluta. orang luar dari Paluta. Orang Paluta paling berapa hektar aja. Iya. Kalau dari prospek ekonominya, misalnya orang Paluta ada 1 hektar tanam sawit dengan ditanam dengan dibuat peternakan, itu memang lebih untung gimana kalau Ya jelas lebih untung kita buat peternakan. peternakan itu? Karena Ya? kan 1 hektar, 2 hektar itu hanya tinggal buat berapa lembu, ya kan. Cuma jangan yang di depan rumah penduduk kan, karena agak kotor, harus agak jauh dari daerah penduduk. Berarti Hanya kebun sawit ini kan, kalau kita cuma 2 hektar punya 3 hektar kan, paling untuk hidup belum tentu pas.
Tapi kalau dia beternak mungkin bisa mencukupi. Artinya kalau di peternakan itu biaya operasionalnya lebih murah, keuntungannya lebih tinggi. Iya. Pendapatan masyarakat otomatis lebih. Betul. Dari sisi alam juga geografis ini malah lingkungan malah lebih Ke peternakan kan. lebih ini ya. Kalau di perkebunan apalagi sawit justru menghisap Ya. air ya. Sementara pupuk-pupuk yang subsidi pun kadang-kadang bukan dapat untuk masyarakat. Yang ngambil kadang-kadang yang punya kebun-kebun besar juga. Itu dia. Pupuk-pupuk subsidi ini kan banyak juga yang ya bermain. Bukan masyarakat pada umum yang dapat ini. Ya orang-orang yang punya kebun besar juga yang mengambil pupuk-pupuk subsidi ini. Itu makanya masyarakat kadang-kadang ya keteter dalam hal pemupukan sawit-sawitnya. Tapi dengan dia kalau untuk beternak mungkin dia bisa menanam sendiri untuk rumput gajahnya, bisa ditanamnya di tempatnya yang 2 hektar ini. Udah bisa menghidupi beberapa lembu. Oke, kalau masyarakat Paluta ini kan rata-rata orangnya gigih nih, ya Padang Lawas Utara ini, dan banyak yang jadi di tingkat nasional, baik itu pengusaha, eksekutif, legislatif. Potensi tokoh-tokoh ini menurut Bung Jaki potensial untuk ditarik untuk membantu perekonomian Paluta. Apa? Ada rencana? Bung kan ini tokoh pemuda di Sumatera Utara, di tingkat nasional juga pengurus pusat Badan Bapra. Badan Pemuda Artinya Nusantara. akses Jakarta dan akses Sumatera Utara ini cukup luas ya. Apa strategi Bung untuk melibatkan para tokoh-tokoh nasional dan Sumatera Utara untuk ikut membangun Padang Lawas Utara ini? Ya kita harus sebenarnya sekarang ini jemput bola. Minimal kita harus mengajak para putra daerah yang udah menjadi baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi Sumatera untuk dapat ikut membangun bersama. Dan kita harus saling mengejar, bukan kita menunggu. Kita harus mendatanginya satu persatu, menemui mereka, orang-orang yang udah sukses lebih dahulu kan. Karena orang ini yang punya link, yang punya pengaruh, ini yang harus kita datangi untuk supaya berkolaborasi bagaimana dia mau untuk membangun Paluta. Artinya selama ini pimpinan sebelumnya ini ada kelemahannya di situ. Mereka kurang melibatkan tokoh-tokoh, menurut Bung begitu kira-kira? Ya mungkin bukan dia kurang seperti itu. Maksudnya kadang-kadang tidak mau menjemput bola, tidak mau bersilaturahmi dengan orang-orang yang udah sukses dari Paluta. Sebenarnya udah cukup banyak kan orang-orang Paluta yang udah sukses. Dan DPRI yang dari pada khususnya Tabaksel atau orang Paluta sendiri yang udah jadi DPR, mungkin itu bisa membantu kita untuk mendapatkan anggaran dalam bentuk apapun itu yang untuk kepentingan pembangunan Paluta. Pesan apa ini untuk masyarakat Paluta ini di 2024? Ya sekarang ini apa pesan Bung kepada masyarakat dan juga kepada anak muda? Kepada masyarakat Paluta saya hanya ingin berharap supaya perekonomian Paluta itu bukanlah sawit saja. Ya kan, mari kita ingat seperti yang dahulu, di mana para yang pendahulu kita itu dulu taunya itu Paluta itu Padang Lawas adalah tempat beternak. Mari kita mulai itu, mungkin ini bisa menambah perekonomian dan bisa meningkatkan ekonomi Paluta sendiri, bukan lagi ekonomi pribadi. Yang kedua, kita berharap pemuda-pemuda Paluta yang sekarang ini banyak yang terjerumus narkoba. Harapan kita jauhi narkoba, dan kita berharap pemerintah daerah membuka tempat-tempat olahraga, sarana-sarana yang bisa tempat berkumpul yang positif bagi pemuda-pemuda di Paluta. Karena pemuda Paluta ini tidak tahu mau kemana dia berkumpul, karena lapangan bola pun sekarang sudah tidak sebanyak dulu. Nah kita berharap ada lapangan-lapangan bola voli, bulu tangkis, lapangan bola kaki ataupun basket. Olahraga-olahraga inilah yang bisa dapat menjauhi para pemuda dari narkoba. Karena sekarang tingkat narkoba di Paluta sangat cukup parah. Karena anak SMP pun udah ada narkoba, SMA apalagi. Harapan kita ya mari sama-sama kita membasmi narkoba yang ada di Paluta. Karena itu generasi muda akan datang. Untuk 2024 pilkada apa pesannya nih? Ya. Ingat itu apa pesannya? Harapan Pilihlah. harapan kita di 2024
Paluta mendapat pemimpin yang terbaik. Iya. Itu yang harapan kita, supaya pemimpin yang memang untuk membangun Paluta, bukan hanya sekedar memimpin, tetapi tidak memikirkan macam mana nasib masyarakat Paluta. Oke, begitu pemirsa. Mantap kan dialognya? Bung Jaki ini salah satu tokoh pemuda Sumatera Utara, dan beliau orang Padang Lawas Utara asli, ingin membangun Paluta ke depannya menjadi kabupaten yang jauh lebih unggul, jauh lebih maju di Sumatera Utara. Isi kan? Mantap kan? Cocok, kalian rasa? Hah?